Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang-orang berdosa di Sion ketakutan, kegentaran meliputi orang-orang fasik. Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di dalam api yang menghanguskan itu? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di dalam nyala api yang abadi itu? Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada bagian di dalam Alkitab yang seringkali tidak kita baca terlalu lama. Bukan karena tidak penting, tetapi karena terasa terlalu berat untuk hati kita. Mungkin Yesaya 33 ayat 14 ini salah satunya. Di sana gambaran yang muncul bukanlah gambaran yang lembut atau yang nyaman, melainkan gambaran tentang api yang nyala-nyala, api yang menghanguskan, api yang membuat manusia berdosa gemetar dan bertanya, siapakah yang dapat tinggal di dalam api itu? Bapak Ibu, sekilas ayat ini terdengar menakutkan, tetapi jika kita berhenti sejenak dan merenungkannya lebih dalam, kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih indah. Api itu bukan tentang penghukuman, tetapi tentang kekudusan Allah yang hidup dan aktif di tengah umatnya. Karena bagi Tuhan kehadirannya tidak pernah netral. Dia selalu menyentuh, selalu menguji, dan selalu memurnikan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia berdosa di Sion bertanya, siapa yang dapat tinggal di dalam api itu? Pertanyaan ini menunjukkan suatu kesadaran yang penting, bahwa manusia tidak sanggup berdiri di hadapan kekudusan Allah dengan kekuatannya sendiri. Api di dalam Alkitab seringkali menggambarkan dua hal, penghakiman dan pemurnian. Dan dalam konteks kekudusan Allah, api itu bukan sekedar menghukum, tetapi juga menyucikan. Seperti emas yang dimurnikan di dalam api, demikian juga Tuhan memakai kehadirannya untuk menguji hati manusia. Bukan untuk menghancurkan tanpa tujuan, tetapi untuk menghilangkan apa yang tidak murni. Yang terbakar bukan identitas kita, tetapi ketidakmurnian kita, kesombongan, dosa tersembunyi, motivasi yang salah, dan hati yang tidak sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Maka pertanyaannya, siapa yang dapat tinggal di dalam api itu? Sebenarnya membawa pada suatu jawaban. Tidak ada manusia yang mampu kecuali mereka yang ditutupi oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya peduli pada hal-hal besar, keputusan besar, dosa, masalah besar, atau pergumulan yang besar. Akibatnya kita membagi hidup kita. Ada bagian yang kita anggap rohani, ada bagian yang kita anggap terlalu kecil untuk Tuhan. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa kehadiran Tuhan tidak terbatas pada hal-hal yang besar saja. Tuhan menyentuh seluruh aspek kehidupan kita, kehidupan manusia. Bahkan hal-hal yang kita anggap sepele, pikiran kita kecil yang kita simpan, motivasi yang tidak terlihat, luka yang kita pendam, semua itu berada dalam jangkauan perhatian Tuhan. Tetapi justru api kekudusan yang bekerja paling dalam di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Di sana Tuhan memurnikan hati kita. Di sana Tuhan membentuk karakter kita. Di sana Tuhan memperbaiki motivasi kita. Karena Tuhan tidak hanya ingin kita tampak benar di luar, tetapi benar di dalam. Dan kabar baiknya adalah ini. Tuhan tidak datang untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperbaharui kita. Bapak Ibu serta saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita hanya melihat api sebagai sesuatu yang menghanguskan, kita akan lari dari Tuhan. Tetapi jika kita memahami bahwa api itu memurnikan, kita akan belajar untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kekudusan Allah tidak dimaksudkan untuk membuat kita putus asa, tetapi untuk membuat kita sadar bahwa kita membutuhkan Dia. Di hadapan api kekudusannya, kita belajar untuk merendahkan hati. Kita belajar untuk mengakui bahwa kita tidak sempurna. Dan kita belajar bahwa hanya Tuhan yang mampu memurnikan sepenuhnya. Dan disitulah kita melihat kasih Allah yang bekerja. Dia tidak membiarkan kita tetap seperti yang lama, tetapi membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus.
Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yesaya pasal 33 ayat yang ke-14 ini mengingatkan kita bahwa kekudusan Allah itu nyata, hidup dan tidak bisa diabaikan. Tetapi ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Allah yang kudus, Allah yang juga penuh kasih, Ia tidak membiarkan kita dalam keadaan yang kotor, tetapi memurnikan kita. Karena api di dalam itu bukan hanya dosa yang dibakar, tetapi juga manusia lama kita dibentuk menjadi baru. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan dengan hati yang rendah. Kami menyadari bahwa kami tidak layak berdiri di hadapan kekudusan Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan karena Engkau tidak hanya kudus tetapi juga penuh kasih. Engkau tidak hanya menyatakan dosa kami, tetapi juga memurnikan hidup kami. Kami tidak ingin jauh dari api kekudusan Tuhan, tetapi kami ingin dibentuk oleh Tuhan. Jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang kudus, yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ini doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.